Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali kepada rekan-rekan akademisi dan media massa baik cetak maupun elektronik di kanal YouTube Indikator Politik Indonesia. Pada hari ini Indikator Politik Indonesia akan merilis temuan-temuan hasil survei online periode 21 Februari hingga 16 Maret 2022. Tema survei online kali ini mengenai akses media dan perilaku digital. Untuk membahas dan membedah lebih jauh temuan-temuan hasil survei online Indikator Politik Indonesia pada kesempatan kali ini, telah hadir menemani saya, peneliti utama Indikator Politik Indonesia, sekaligus dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Mbak Rizka Halida. Apa kabar Mbak Rizka Halida? Kabar baik, Alhamdulillah. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah sehat Mas Bowo. Oke. Sebagai informasi, kami yang hadir di sini sudah melalui protokol kesehatan, tes antigen dan PCR, dan alhamdulillah sudah negatif Mbak Rizka ya. Jadi kita tetap mengedepankan protokol kesehatan, karena mengingat pandemi masih berlangsung. Ya, Mbak Rizka, pada survei online kali ini ada 3 bagian utama yang menjadi menu utama dari survei online Indikator Politik Indonesia pada hari ini. Pertama soal akses media dan perilaku digital, kedua soal keuangan digital, dan mungkin sebelum Mbak Rizka masuk ke bagian-bagian tersebut, mungkin dapat dijelaskan kepada kita semua metodologi dari survei online tersebut. Silakan Mbak Rizka. Baik, terima kasih Mas Bowo. Selamat datang juga kepada para hadirin yang saat ini menyaksikan secara online. Saya akan talk show nih menyampaikan temuan survei online yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Kami turun lapangan di tanggal 21 Februari sampai 16 Maret 2022. Sebelum rilis survei online kali ini, sebelumnya kita juga pernah rilis ya, Mas Bowo, di Februari ya? Bulan Februari, 2022. Soal vaksin booster, vaksin anak. Oke. Nah, kali ini memang kita mengangkat tema yang spesial juga, yaitu akses media dan perilaku digital. Sebagaimana tadi Mas Bowo sampaikan, bahwa akses media dan perilaku digital di masyarakat kita ini meningkat tajam. Jadi kalau dari survei tatap muka indikator sendiri, kita melakukan tracking sejak 2015, itu di 2015 baru 22,1% yang mengakses internet. Tapi di survei Januari 2021 tahun lalu itu sudah 71% yang mengakses. Jadi ini kenaikan yang luar biasa. Ya, memang ada kondisi pandemi tadi yang disampaikan yang juga bisa mempercepat hal ini ya. Nah, oleh karena itu menurut kami penting untuk mengetahui bagaimana perilaku digital warga. Artinya bagaimana warga berinteraksi itu dengan produk maupun jasa yang diakses secara online. Seberapa aware mereka dengan berbagai produk dan jasa digital, dan juga bagaimana nanti pemetaannya secara sosiodemografi. Nah, mengenai metodenya, di sini survei kita populasinya adalah seperti biasa warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah atau memiliki akses internet lewat smartphone, dan ini populasinya sekitar 69% dari total populasi nasional. Nah, kemudian kita memperoleh sampel secara acak sebanyak 733 responden. Ini mereka adalah yang mengisi kuesioner secara online. Dan dengan asumsi metode simple random sampling, maka dengan 733 responden ini, toleransi kesalahannya atau margin of error-nya plus minus 3,7% pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, bagaimana proses online-nya ini? Setidaknya ada 4 tahapan utama ya Mas. Ya. Random recruitment, pemberian kode akses yang unik, screening, dan web interviewing. Jadi kalau kita gambarkan dalam tahapan pertama, kita melakukan rekrutmen secara acak terhadap tadi populasi kita. Kemudian mereka yang sudah terpilih secara random ini kita berikan kode akses, dan kode akses ini sifatnya unik. Kalau orang yang tidak terrandom oleh kita, maka kita tidak berikan kode akses ini. Nah, kemudian setelah diberikan kode akses, calon responden ini mengaksesnya, dan ada pertanyaan screening berikutnya.
saringan ya, pertanyaan Ya, saringan. betul sekali. Di sini responden mengisi umur, status pernikahan, dan tentu saja konsen ya, kesediaan mereka untuk mengikuti survei online ini. Kalau itu sudah, baru dilakukan interview secara online. Nah, kalau mau dilihat ada tampilan survei online-nya di smartphone seperti ini, dan di sini juga pertama tentu saja disampaikan tentang survei online ini. Tujuannya apa? Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan oleh responden, kadang-kadang ini kita juga menyediakan FNQ, survei online. Dan kemudian ada reward bagi mereka yang mengisi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara, biasanya yang jadi pertanyaan nih, kalau di survei online, gimana cara melakukan perendeman? Karena memang ini salah satu tantangan ya dalam survei online, bagaimana kita bisa mengakses warga Indonesia tetapi secara acak, hal yang biasanya kita lakukan secara tatap muka. Nah, di sini ada 3 metode, Mas Bowo. Yang pertama stratified multi-stage sampling, kemudian double sampling, dan random digit dialing. Istilahnya cukup teknis. Tapi jangan khawatir, ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ya stratified multi-stage random sampling. Ini secara umum adalah responden survei tatap muka yang berhasil kita random dan kita datangi begitu. Nah, selain menjadi responden survei tatap muka, responden ini juga kita undang untuk menjadi responden survei online, gitu. Nah, kemudian yang kedua, double sampling. Double sampling itu apa? Jadi indikator politik itu sudah melakukan survei sejak lama dan sudah memiliki database responden, kurang lebih begitu. Nah, dari survei-survei tatap muka indikator yang respondennya dipilih secara acak itu, kemudian kita kumpulkan setidaknya dari 2018 sampai 2021. Nah, dan memiliki nomor telepon. Nah, inilah yang kemudian kita acak kembali dan kita kontak untuk diundang menjadi responden survei online. Begitu. Ini untuk double sampling. Jadi memang orang yang sudah pernah kita wawancara tatap muka, kemudian diacak lagi, kemudian dari situ kita undang untuk menjadi responden. Selama 4 tahun terakhir, ya. 2018 sampai 2020. Betul, dari 2018 sampai 2021. Nah, yang ketiga adalah random digit dialing. Ini adalah cara mendapatkan responden dengan membangkitkan nomor telepon secara acak. Gitu. Jadi dari angka-angka acak, kemudian dibangkitkan sehingga diperoleh nomor yang valid, kemudian bisa dikontak. Nah, nomor-nomor yang valid dan bisa dikontak tersebut kemudian dihubungi oleh kita di indikator untuk mengikuti survei online ini. Memang untuk random digit dialing ini targetnya pemilik HP, Mas Bowo, bukan pemilik telepon rumah. Kenapa? Karena saat ini pemilik telepon rumah itu jumlahnya sudah turun jauh. Semakin menurun. Iya, sehingga yang dibangkitkan nomor-nomornya adalah nomor telepon seluler. Nah, kemudian bagaimana response rate, terutama untuk survei online akan kita rilis ini ya. Karena setiap survei online itu bisa memiliki komposisi masing-masing dari tadi itu, dari bagaimana cara kita merandom responden. Nah, untuk survei yang kita rilis kali ini, kita mendapatkan responden dari stratified multi-stage sampling dan dari panelis. Panelis ini adalah responden yang kita pernah wawancara dengan 3 metode yang tadi, dan kemudian dia ikut lagi di survei kita, gitu. Nah, memang tidak semua undangan yang kita berikan kepada calon responden itu kemudian
Diterima, iya. Dalam arti diterima tuh tidak semua mereka kemudian mau ngisi ya, gitu. Jadi dari 1.826 undangan survei online yang disebar, baik itu melalui stratified multi-stage sampling dan panelis, kemudian yang bersedia menjadi responden kita adalah 734 responden atau sekitar 40,2% respons rate-nya, begitu. Jadi memang perjalanannya panjang sampai kita mendapatkan data yang kemudian bisa kita analisis dan akan kita rilis sekarang. Ya. Memang survei online ini lebih penuh tantangan ya Mbak Rizka ya, ketimbang survei tatap muka ya. Karena bagaimana agar survei online ini bisa tetap proporsional seperti tatap muka. Kalau tatap muka kan menemui orang secara tatap muka, secara face to face. Tapi kalau survei online kan melalui gadget yang mereka miliki. Nah, ya. Tadi Mbak Rizka sudah menjelaskan dari segi metodologi. Lalu bagaimana dari hasil validasi sampelnya? Validasi sampel antara responden dari survei online ini dengan populasi dari warga negara Indonesia. Baik. Nah, untuk sebelum melakukan validasi, saya perlu jelaskan bahwa kita melakukan pembobotan ya atas data yang kita peroleh. Jadi ini dilakukan untuk agar kemudian sampel yang kita peroleh ini bisa dibandingkan nantinya dengan populasi. Nah, bagaimana jika kita kemudian setelah dibobot, kita bandingkan ya sampel kita dengan populasi. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan tuh antara sampel yang diperoleh dari survei online ini yang kemudian kita lakukan pembobotan dengan populasi di Indonesia. Misalnya dari gender, laki-laki dan perempuan, di sampel kita 50,8% adalah laki-laki, sementara di populasi 50%. Perempuan di sampel kita 49,2%, di populasi 50%. Nah, demikian pula dengan desa kota, lalu kemudian juga usia, kemudian agama, etnis juga demikian, dan provinsi. Di 34 provinsi kita melakukan survei ini dan membobot datanya berdasarkan populasi. Jadi validasinya kami tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara sampel dan populasi, dan hasilnya kami bisa katakan representatif terhadap populasi. Jadi meskipun dilakukan secara online, validasi sampel menunjukkan ada kemiripan dengan populasi warga negara Indonesia. Ya. Nah, yang pertama, akses media dan perilaku belanja online, gitu ya. Perilaku belanja online. Seperti kita ketahui bersama, dalam dua tahun terakhir kita pandemi, segala kegiatan dilakukan dari rumah secara daring, mulai dari belajar secara daring, kemudian juga yang tidak kalah masifnya dilakukan adalah belanja secara online, gitu ya. Belanja secara online, pemesan barang secara online, datang dan antar dan sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya akses media dari warga Indonesia, Mbak? Bagaimana perilaku media mereka juga dalam konsumsi kehidupan sehari-hari berdasarkan temuan survei online kali ini? Oke, nah sekarang akses media ya. Nah, jadi temuan pertama di survei ini menunjukkan bahwa saat ini masyarakat mengakses internet sebagai media yang paling sering mereka gunakan atau konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Menggeser televisi berarti? Oh ya. Menggeser media-media tradisional lainnya. Betul. Untuk di survei kali ini seperti itu hasilnya. Jadi internet baik melalui media sosial, berita online, ataupun aplikasi text messaging ya, percakapan, itu sudah menjadi makanan sehari-hari kira-kira begitu. Okay. Jadi ini barnya yang nomor 2, angkanya di 55,3%. Responden yang menjawab bahwa internet adalah media yang paling sering digunakan sehari-hari. Sementara untuk televisi, tadi seperti Mas Bo bilang tergeser
Saat ini di 36,1% responden atau warga yang mengakses televisi sebagai media yang sering digunakan. Nah, untuk media-media lain memang sangat kecil sekali nih Mas Bowo. Iya. Misalnya radio 1,7% saja, koran 1,1%, majalah 0,1%. Memang ada yang juga yang tidak menjawab 5,6%. Tapi poinnya saat ini memang internet adalah media utama yang dikonsumsi oleh masyarakat kita. Masyarakat Indonesia. Nah, dalam mengakses internet itu tentu ada tujuan gitu. Tujuan kita ketika mengakses internet baik melalui WhatsApp, melalui media sosial sebagainya. Temuan yang ditemukan melalui survei online kali ini apa sebenarnya tujuan-tujuan dari mengakses internet yang mungkin paling tinggi dan yang paling rendah? Oke, kalau tujuan mengakses internet, tentu kita punya berbagai tujuan ya. Saya, Mas Bowo gitu, kalau mengakses internet macam-macam yang ingin dituju. Nah, untuk hasil survei ini menunjukkan kalau masyarakat mengakses internet, tujuan utamanya adalah berkomunikasi dengan keluarga, teman, kolega. Di internet tadi dengan berbagai ininya ya, jenisnya benar. Ada yang media sosial, kemudian ada pesan tertulis atau text messaging kayak gitu. 60,8% berkomunikasi dengan keluarga, teman, kolega. Itu tujuannya menggunakan internet. Kemudian yang kedua adalah untuk hiburan, untuk mendapatkan tontonan, kemudian juga pertandingan olahraga gitu. 25,3%. Dan film. Betul, film. Kemudian mengikuti berita terkini 24,3%. Selanjutnya yang banyak juga nih tujuan mengakses internet adalah pendidikan atau pengetahuan umum. Mungkin terkait dengan metode pembelajaran secara daring ya. Ya, persis. Ini anak-anak sekarang dibandingin zaman saya, apalagi zaman saya dulu ya, udah lama banget. Anak-anak sekarang media belajar utamanya ya melalui internet, 17,1 kalau di sini. Kemudian bermain game online, 10,4%. Kalau ini tidak hanya anak-anak ya, sama pendidikan pengetahuan juga tidak hanya anak-anak ya, tapi diakses 10,4%. Kemudian siraman rohani atau keagamaan 10% dan tujuan lainnya 2,5%. Ini tujuan-tujuan mengakses internet. Jadi memang sangat beragam sehingga tidak heran ya kemudian internet menjadi media utama yang diakses karena bisa memenuhi banyak tujuan untuk satu media saja. Kalau dibandingkan dengan tujuan dalam mengakses media-media tradisional seperti televisi gitu ya. Apakah ada ditemukan perbedaan gitu, antara tujuan mengakses media online dengan tujuan mengakses televisi misalnya menonton televisi? Nah, kalau televisi ya kita tanyakan juga tujuan dalam nonton televisi memang ini pilihannya hanya satu. Kalau yang tadi kan bisa menjawab lebih dari satu ya. Kalau untuk nonton televisi paling banyak itu mengakses hiburan dengan tujuan hiburan. Iya, sinetron, pertandingan olahraga. Kalau tadi kan komunikasi ya, kalau internet. Sementara kalau televisi untuk hiburan di 45,7%. Banyak juga ini dari yang memang mereka yang terbiasa menonton televisi. Kemudian tujuan lain mengikuti berita terkini, nomor 2 nih. 34,3% orang nonton TV buat lihat berita. Kemudian untuk tujuan ketiga pendidikan atau pengetahuan umum 7,9%. Kita bandingkan dengan tujuan pendidikan atau pengetahuan umum, di sini angkanya ya cukup besar, tetapi untuk yang internet ternyata besar juga. Lalu tujuan siraman rohani keagamaan di sini ada juga ya, kita ada acara-acara keagamaan kan ya di televisi dan ini juga jadi tujuan nonton televisi 5,8%. Kalau bicara soal berita isu-isu sosial kemasyarakatan yang berkembang di ruang publik gitu, perilaku bermedia dari warga Indonesia, warga kita itu,
bagaimana dalam akses berita-berita sosial kemasyarakatan, Mbak? Jadi media apa yang mereka gunakan utamanya dalam akses berita-berita soal isu-isu sosial kemasyarakatan? Oke, jadi ya ini penting ya soal berita. Jadi kalau kita mungkin ya kalau kita berpikir tentang internet sebagai media dengan berbagai tadi tujuannya, kita bisa saja kemudian mempertanyakan, jangan-jangan untuk berita sumbernya dari lain. Tetapi nah di sini kita lihat untuk berita sosial kemasyarakatan atau politik yang diakses medianya ternyata juga internet. Jadi 50% dari responden survei online ini mengatakan bahwa setiap hari atau hampir tiap hari mereka mengikuti berita sosial kemasyarakatan atau politik baik di tingkat daerah atau nasional ini melalui internet atau media sosial. Ini kan banyak sekali ya, Mas. Nah, kemudian yang 14% 3-4 hari dalam seminggu, kemudian semakin ke kanan ini semakin jarang frekuensi mengaksesnya. Jadi yang biru terang dan biru muda itu yang setiap hari atau hampir tiap hari dan 3-4 hari dalam seminggu. Yang sering lah kira-kira gitu. Nah, jadi internet atau media sosial lagi-lagi di sini menjadi media yang sering diakses untuk mengakses berita. Yang kedua baru televisi yang menjawab setiap hari atau hampir tiap hari 39%. Kemudian yang menjawab 3-4 hari dalam seminggu 14%. Kemudian untuk media lain, koran lebih sedikit yang menjawab setiap hari atau hampir tiap hari ada 7%, radio 6%. Jadi kesimpulannya internet atau media sosial memang adalah media yang paling sering diakses untuk mengakses berita sosial politik. Kalau lihat data ini menjadi penting ya Mbak Rizka, bagaimana berita-berita yang bisa diakses melalui media sosial itu bukan berita yang hoax gitu ya. Artinya berita yang benar-benar, berita yang sudah terverifikasi itu. Kalau televisi kan cenderung sudah terverifikasi melalui berbagai tahapan-tahapan media, redaksi gitu ya. Karena di internet dan media sosial juga menjadi akses utama bagi warga Indonesia untuk mengakses berita-berita sosial politik. Nah, kalau dilihat tadi perilaku media dari warga Indonesia, lalu bagaimana kalau dilihat secara karakteristik sosial demografi, Mbak? Dari mulai perilaku tadi penggunaan internet atau tujuan menggunakan media sosial dan sebagainya. Oke, jadi kita masuk ke pemetaannya ya. Ya. Tapi sebentar, ini berarti ya. Oke. Media yang sering digunakan berdasarkan sosiodemografi. Nah, di sini kita kategorikan lagi supaya nggak terlalu panjang. Jadi televisi, internet dan lainnya. Jadi radio, koran dan majalah kita gabungkan ya menjadi lainnya. Nah, di sini kita lihat berdasarkan banyak kategori, memang kelompok masyarakat ini sudah lebih banyak mengakses internet gitu. Nah, tapi memang akses internet ini paling banyak terutama dilakukan oleh mereka yang usianya lebih muda, khususnya Gen Z dan milenial. Jadi kalau pembagian usia di sini kita pakai pembagian usia yang biasa. Gen Z itu adalah mereka yang lahir tahun 97 sampai 2012, mungkin kira-kira umurnya 24 tahun di tahun 2021, mau 25 lah ya di tahun ini. Kemudian untuk yang milenial, ini kelahiran tahun 81 sampai 96, kira-kira umurnya 25 sampai 40 tahun di tahun 2021. Lalu Gen Z, Gen X, ini mereka yang tahun 65 sampai 80 lahirnya, dan usianya sekitar 41 sampai 56 tahun, Dan kemudian yang terakhir boomers yang paling tua, kelahiran tahun 46 sampai 64, umurnya di atas 57 tahun gitu, kira-kira begitu. Nah, untuk berdasarkan usia ini kita lihat Mas Bowo, mereka yang Gen Z itu banyak sekali mengakses internet. Di sini ada dominan sekali, 75,5%. Mereka yang umurnya 9 sampai 24 atau 25 tahun itu mengaksesnya internet.
Kemudian yang kedua adalah milenial, mereka mengakses internet 57,4%, kelompok milenial yang memang mengakses internet sebagai media utamanya. Nah, sementara untuk Gen X dan Boomers atau Pre-Boomers, ini kebanyakan saat ini masih mengakses televisi. Ya, jadi ini pembelahan umurnya kelihatan sekali ya. Gen X itu 51% mengakses televisi, yang mengakses internet juga cukup banyak, tapi lebih sedikit, 41%. Lalu Boomer ada 42,8% yang mengakses televisi, sementara yang mengakses internet lebih sedikit, 38,5%. Nah, yang penting juga untuk dicatat dari sosiodemografi ini adalah pendidikan, gitu. Ya, terlihat. Ya, pendidikan ya, ini terlihat sekali. Menengah ke atas lebih. Betul. Pendidikan menengah ke atas lebih banyak mengakses internet dibandingkan yang pendidikan menengah ke bawah. Pendidikan SD misalnya di sini mayoritas masih mengakses televisi, sementara SLTP sudah mulai internet, apalagi SLTA dan apalagi kuliah. Gitu. Sampai kalau kuliah itu 83,7%-nya sudah mengakses internet dan hanya 12% yang mengakses televisi untuk mereka yang kuliah. Nah, kemudian juga untuk pendapatan secara umum dari berbagai kelompok kebanyakan mengakses internet, akan tetapi memang semakin besar pendapatan semakin banyak juga proporsi yang mengakses internet. Nah, untuk pekerjaan ini juga mayoritas sudah mengakses internet, kecuali misalnya petani, peternak, nelayan, mereka masih mengakses televisi sebagai media utama dan juga ibu rumah tangga. Iya. Jadi ini peta demografi masyarakat. Kalau dari desa dan kota dan wilayah? Oke. Desa kota gimana? Desa kota itu mayoritas sudah di internet, tetapi justru di sini ya masih sama. Walaupun di sini kelihatan di mereka yang desa juga nggak ketinggalan, banyak juga akses internetnya. Ini apakah ini tanda bahwa sudah cukup merata akses internet di Indonesia? Sudah lebih baik paling tidak? Mungkin sudah lebih baik, walaupun ini masih harus dilihat lagi, tapi kalau dari survei ini masyarakat pedesaan juga banyak mengakses internet. Nah, dan wilayah juga cukup banyak, lebih banyak yang mengakses internet di berbagai wilayah di Indonesia. Baik. Yang menarik juga dari peningkatan akses internet di masyarakat Indonesia, Mbak, terutama dalam 2 tahun terakhir selama pandemi ini adalah perilaku dalam melakukan pembelian barang dan jasa secara online. Ya. Memesan barang dari rumah dengan menggunakan gadget, lalu bertransaksi secara digital dan juga lalu kemudian menerima barang tersebut beberapa hari kemudian gitu ya. Nah, ini yang juga mungkin belum banyak dilakukan riset selama ini. Bagaimana sebenarnya perilaku masyarakat Indonesia, warga Indonesia dalam melakukan pembelian barang jasa secara online gitu ya. Seperti apa yang ditemukan oleh indikator politik Indonesia melalui survei kali ini. Ya, membeli barang secara online menarik nih. Saya juga suka belanja online soalnya. Saya juga. Nah, ternyata Mas Bowo juga tuh kan. Nah, temuannya ternyata menarik. Jadi ada 49% yang pernah melakukan belanja barang atau jasa secara online dalam sebulan terakhir. Jadi ini memang pertanyaannya disekat ya sebulan terakhir dan hasilnya 49%, separuh. Masyarakat kita pernah melakukan belanja online. Ada juga yang tidak pernah dan masih banyak, 45,8%. Tapi artinya angka ini sangat besar. Orang sudah mulai terbiasa melakukan belanja online. Yang menarik dari belanja online ini nih sebenarnya Mas Bowo, bahwa kan kita mengenal belanja konvensional itu ada barang yang bisa kita lihat bentuknya, kualitasnya, kita tahu siapa pembelinya, pernah tatap muka, dan dari barang yang kita lihat itu kemudian kita bersedia membayar dengan harga tertentu. Ada proses tawar-menawar juga. Nah, ada proses tawar-menawar. Tapi kalau di
online ini kan kita nggak pernah ketemu nih Betul. dengan Penjual. penjualnya. Penjual juga nggak pernah ketemu kan ya dengan pembeli gitu. Artinya untuk melakukan pembelian barang dan jasa secara online ini perlu kepercayaan. Betul sekali. Perlu trust, perlu kepercayaan yang besar antara pembeli dengan penjual. Nah, kalau semakin banyak orang yang melakukan pembelian barang dan jasa secara online, artinya semakin besar juga masyarakat kepercayaannya, baik baik pembeli ke penjual maupun penjual ke pembeli. Ya memang kita tahu sih platform-platform belanja online tuh menyediakan banyak fitur ya untuk menjaga supaya tidak ada penipuan gitu di antara pembeli dan penjual. Tapi ini menunjukkan ya, artinya ada perkembangan yang positif dari segi kepercayaan. Nah, sekarang apa yang dibelanjakan oleh warga Indonesia, Mbak? Ini menarik. Barang-barang apa yang banyak dominan dibeli oleh kita yang melakukan belanja secara online? Tadi Mas Bowo bilang pernah belanja. Pernah belanja apa Mas Bowo? Saya pakai buku. Elektronik sekali. Baik, kita lihat ya. Nah, ini hasilnya. Kita tanyakan nih pada responden survei online dan mereka bisa pilih lebih dari satu jawabannya. Barang atau jasa apa yang dibelanjakan secara online paling banyak adalah pakaian atau fashion, 65,7%. Nah, lagi menjelang Idul Fitri kayak saat ini ya Pak ya. Kayaknya Mas Bowo juga termasuk nih atau keluarganya. Kemudian kedua, barang elektronik 24,5%. Ini menarik juga dengan barang elektronik karena kan kita takut ya beli barang dulu ya, takut rusak atau gimana nggak tidak murah juga harganya. Nah itu dia nggak murah. Tapi ternyata ada 24,5% responden yang belanja barang elektronik loh secara online. Kemudian makanan dan minuman 17,9%. Lalu make up atau personal care 16,4%, mainan atau koleksi hobi 14,3%, buku digital tadi Mas Bowo 4,6% masuk ke sini, musik digital 1,6% dan lainnya 5,9%. Jadi saat ini paling banyak memang di barang-barang yang dibelanjakan itu fashion. Kalau dilihat secara sosiodemografi, bagaimana? Apakah kalau tadi kan secara sosiodemografi pengguna internet itu kalau dari segi usia misalnya, generasi Gen Z dan milenial, sementara televisi masih menjadi rujukan dari generasi X dan boomers ya, gitu. Begitu juga dengan pendidikan menengah ke atas, makin tinggi pendidikan lebih semakin sering mengakses internet. Nah, apakah dengan temuan yang tadi itu, secara demografi, perilaku berbelanja secara online ini juga mirip dengan temuannya tadi? Karena belanja online ini kan menggunakan akses internet juga. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat pembelian barang atau jasa secara online berdasarkan sosiodemografi, berapa banyak yang pernah, berapa banyak yang nggak pernah. Gitu ya. Nah, tadi pembahasannya melalui berdasarkan usia dulu ya, sama pendidikan. Nah, berdasarkan usia itu kita lihat kalau Gen Z dan milenial ternyata mayoritas pernah belanja online. Ada juga yang tidak pernah, tetapi paling banyak atau lebih banyak yang pernah. Sementara Gen X dan Boomer ini lebih banyak yang tidak pernah. Ini mirip dengan temuannya tadi, akses internet. Iya, betul. Jadi perbedaan umur dalam belanja online. Jadi kalau semakin muda usia, semakin terbiasa melakukan belanja online. Kalau yang tua enggak, lebih maunya mungkin lihat dulu barangnya semacam itu. Ketemu penjualnya dulu. Ketemu penjualnya dulu. Nah kemudian juga berdasarkan pendidikan dan pendapatan juga terjadi pola yang berbeda seperti ini. Pendidikan SD dan SLTP kebanyakan tidak pernah belanja online. Kemudian yang pendidikan SLTA dan kuliah pernah menggunakan atau pernah berbelanja online. Mungkin ya ini juga kaitannya selain masalah trust adalah
kemampuan ya untuk mengoperasikan itu. Ya, platform belanja online itu kan banyak barangnya ditampilkan dalam satu layar, kemudian banyak tools yang harus dilihat gitu. Kemudian juga pendapatan di sini untuk yang pendapatan 2 juta ke bawah, kebanyakan tidak pernah belanja online, sementara yang di atas 2 juta kebanyakan pernah berbelanja online. Nah, ini yang menarik juga mungkin dari segi jenis kelamin, laki-laki ini kebanyakan tidak pernah katanya. Tapi ya memang data kita mengatakan demikian, tidak pernah. Kalau laki-laki lebih banyak nggak pernah, sementara perempuan lebih banyak yang pernah belanja online. Begitu, Mas. Oke. Kemudian untuk pekerjaan ya, mereka yang pernah itu kebanyakan dari kelompok pegawai, ibu rumah tangga, masih sekolah atau kuliah, itu lebih banyak yang pernah. Sementara yang tidak pernah, mereka yang bekerja sebagai petani, peternak, nelayan, kemudian pekerja kerah biru dan wira swasta atau pengusaha. Tapi sebenarnya secara umum semua banyak yang sudah melakukan belanja online. Cuman kalau kita petakan berdasarkan sosiodemografi, ternyata ada perbedaan tingkah lakunya. Jadi apa kesimpulan untuk bagian pertama ini, Mbak, dari perilaku media warga Indonesia dan perilaku berbelanja online ini? Oke. Jadi memang sesuai ya dengan tren akses internet atau penggunaan internet. Jadi untuk saat ini memang masyarakat kita mayoritas yang sudah mengakses internet, bahkan sebagai media utama untuk berbagai tujuan. Apakah tujuan utama memang berkomunikasi, tetapi juga internet diakses untuk tujuan lain, apakah itu hiburan, apakah itu pendidikan, selain komunikasi. Nah, juga untuk berita itu banyak yang mengakses internet juga, dibandingkan juga media televisi, koran, dan radio. Lalu berdasarkan sosiodemografi memang saat ini akses internet sudah digunakan oleh berbagai golongan, terutama oleh mereka yang lebih muda, khususnya Gen Z dan milenial, lalu pendidikan menengah ke atas, begitu. Nah, untuk wilayah merata penggunaannya. Kemudian untuk belanja online, saat ini perilaku belanja online sangat marak di tengah masyarakat kita, dan yang dibeli sangat beragam. Paling banyak memang saat ini adalah pakaian atau fashion, tapi barang-barang lain atau jasa lain juga cukup banyak dibeli. Dan kalau kita lihat pemetaannya, ini banyak seperti tadi, yaitu untuk kelompok yang lebih muda, lebih banyak yang pernah belanja secara online, Gen Z dan milenial, dibandingkan generasi Gen X atau Boomer. Nah, secara sosial ekonomi juga demikian, mereka yang menengah ke atas dan berpendidikan SLTA ke atas lebih banyak yang melakukan belanja online dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Tapi secara umum masyarakat kita sekarang sudah banyak melakukan belanja online. Kira-kira itu, Mas Bo. Baik, Mbak Rizka. Menarik sekali bagian temuan awal tadi soal akses media dan perilaku berbelanja online. Nanti di bagian kedua kita akan lanjutkan pada temuan-temuan mengenai keuangan digital, karena seiring dengan peningkatan akses internet ternyata juga merubah tidak hanya perilaku kita dalam berbelanja, tapi perilaku kita dalam bertransaksi. Artinya bertransaksi kini tidak harus datang ke mesin ATM misalnya, melalui mobile banking, juga banyak dompet digital sekarang. Dompet digital juga tersedia juga pinjaman-pinjaman online yang dalam beberapa tahun terakhir cukup menjadi concern dari pemerintah, karena sepintas memudahkan, tapi ternyata di kemudian hari
di belakang juga sering menjebak para penggunanya gitu ya. Dan juga mata uang kripto yang kita juga temukan dalam perkembangan digital pada hari ini.